Oke, dengan Mbak siapa ini? Nama saya Tania Eka Sapitri, bisa dipanggil Tania. Oh, Mbak Tania yang kemarin WA saya itu ya? Itu saya. Oh, iya. Oke, kemarin Mbak Tania kan ingin bertemu sama saya, membuat janji sama saya. Tujuan Mbak Tania untuk menemui saya ini apa ya? Di sini saya ingin melakukan proses konseling. Oh, kayak sudah gitu ya? Ya, ingin kayak mengungkapkan permasalahan saya dulu. Karena kan kalau aku cerita ke temen, belum tentu temennya benar-benar menjaga rahasia. Iya sih, iya. Nanti bilangnya, iya saya nggak membocorkan rahasia kamu, taunya orang-orang ada yang tahu gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Putri Tias. Mbak Tania bisa memanggil saya Bu Tias atau Ibu saja atau Bu gitu, nggak apa-apa, terserah senyamannya Mbak Tania aja. Ya, Ibu aja ya. Ya nggak apa-apa. Oke, sebenarnya dari Mbak Tania dari mana ini? Saya dari rumah Bu. Dari rumah langsung ke sini gitu ya. Nanti pulangnya mau main atau gimana? Enggak sih Bu, langsung pulang aja, soalnya kan sekarang lagi musim hujan kan. Nanti malah sakit kena hujan. Tapi tadi terbawa ada hujan kan? Iya, tahu. Oke. Tadi cuacanya bagaimana Mbak Tania? Panas? Enggak Bu, tadi nggak panas, tapi nggak mendung juga, kayak enak. Ya, oke. Kalau gitu, Ibu ingin tanya dulu nih, Mbak Tania baru pertama kali atau pernah melakukan sesi curhat sama Bu Rika atau belum pernah sih Bu, ini kan baru pertama kali saya. Oke, baru pertama kali berarti ya. Oke, di sini adalah proses konseling. Nah, Mbak Tania sudah mengetahui belum konseling itu apa? Enggak sih Bu, belum tahu, tapi cuma tahu namanya konseling gitu. Oke, jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari ibu-ibu ini sebagai konselor. Konselornya itu yang memfasilitasi Mbak Tania. Nah, Mbak Tania ini sebagai konselingnya. Mbak Tania ini yang mempunyai permasalahan yang ingin diselesaikan seperti itu. Jadi tapi perlu ya Mbak Tania. Jadi saya itu hanya menjembatani atau memfasilitasi Mbak Tania saja. Jadi nanti kayak urusan kayak permasalahannya nanti selanjutnya gimana, itu dari Mbak Tania sendiri yang menyelesaikan. Saya hanya membantu mendampingi saja, istilahnya seperti itu, yang memfasilitasi. Soalnya biasanya kan di luar sana kan masih banyak ini yang bilang kayak kalau kamu bingung, mending kamu ke BKA dan minta saran. Iya itu Bu, yang kayak apa ya, alasan saya mau konseling ya itu karena saya bingung, terus ya saya minta saran gitu. Oke, sebenarnya itu salah sebenarnya, tapi tidak salah juga sih, cuma kita nanti itu memberikan saran itu jika benar-benar konselingnya ini tadi tidak bisa kayak berkata-kata gitu, sudah tidak mampu, baru kita mengasih gitu. Nah, di sini ada beberapa asas yang perlu dijalankan katanya. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini permasalahan itu tidak akan diketahui siapapun, hanya saya dan Mbak Tania aja kayak gitu. Jadi kayak permasalahan Mbak Tania, data diri Mbak Tania, lalu identitas Mbak Tania ini tidak akan terbocorkan kemana-mana. Jadi yang tahu hanya saya dan Mbak Tania saja. Itu benar-benar rahasia ya Bu ya. Iya. Jadi ya wajar sih sebenarnya Mbak Tania masih kayak takut kalau misalkan rasanya bocor gitu ya. Iya itu Bu ya, saya takut. Oke, tapi di dalam DKI ini kita itu kan sebagai konselor itu ada strategi tadi, dan itu benar-benar sama. Jadi istilahnya itu fondasinya gitu Mbak Tania. Jadi itu harus benar-benar dijalankan. Takutnya kan nanti kalau misalkan saya membocorkan, nanti kan Mbak Tania kan tidak mempunyai rasa percaya lagi sama saya. Siapa saya kan tidak memberikan apa yang di masalah Mbak Tania kepada orang-orang. Iya, kalau misal cerita saya kayak diungkapin ke orang lain ya pasti saya kan ya usah males buat apa gitu. Iya. Jadi kita tuh benar-benar nggak akan ngasih tahu siapapun gitu. Identitas Mbak Tania aja kita nggak bakal ngasih tahu di dalam hidup mereka, apalagi permasalahan di Mbak Tania seperti itu. Nah,
Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi di sini Mbak Tania itu harus eh, berbicara itu dengan seapa adanya mungkin. Jadi Mbak Tania menceritakan apa yang dialami Mbak Tania ini dengan apa adanya. Tidak ada yang dikurang-kurangi. Nanti takutnya itu malah tidak efisien. Kalau misalkan Mbak Tania masih mengurang-kurangi cerita Mbak Tania nih, seperti itu. Lalu yang ketiga ada asas kesukarela. Nah, sebelumnya gue tanya dulu nih Mbak Tania. Mbak Tania kesini atas dasar diri sendiri atau tuntutan dari teman atau orang tua? Saya begini ya karena saya sendiri bukan saya merasa perlu deh gitu mendapatkan bantuan dari orang lain yang lebih profesional gitu. Saya harus gitu sih. Oke, berarti Mbak Tania kesini atas diri sendiri ya. Oke, kalau misalkan dengan adanya paksaan itu nanti jatuhnya itu nggak enak gitu loh Mbak. Kan apa kalau misalkan dipaksa kan kayak nggak set gitu kan, nggak dari hati seperti itu. Oke, dari ketiga asas ini tadi, apakah masih Mbak Tania itu masih ingin ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas sih Bu. Yang tadinya awalnya saya kan kayak takut ya karena kan ini permasalahan saya kan nggak mungkin saya umbar-umbar ke sembarangan orang, terus nanti takutnya permasalahan saya malah diceritain ke orang lain. Itu yang awalnya saya rasakan gangguan di diriku. Setelah dijelaskan asas itu tadi kayak ya saya yakin orang identitas saya aja di apa ditutupin, dirahasiain, pasti kan cerita saya juga kan dirahasiain juga kan. Ya, betul sekali. Oke, lalu dalam proses konseling ini ada ketentuan waktunya nih Mbak Tania. Jadi kita tidak ngobrol yang lama-lama gitu. Nanti kan takutnya kalau misalkan sudah jenuh bosan, nanti takutnya malah ada permasalahan yang belum terbicarakan gitu. Nanti ada seperti itu. Nah, di dalam waktu ini ada waktu 30 menit, selama 35 menit dan 40 menit. Menurut Mbak Tania nih, menurut Mbak Tania, berapa waktu yang efisien nih? 30 menit aja sih. Oke, 30 menit ya. Kalau misalkan permasalahan sudah bisa diakhiri sebelum 30 menit, nggak apa ya gitu ya. Kapan? Soalnya itu juga tergantung dari permasalahannya gitu. Jadi kalau misalkan permasalahannya sangat tinggi atau yang benar-benar berlebihan, ya 30 menit itu sepertinya tidak cukup. Jadi tergantung dari permasalahan. Ya. Dan di sini tuh tidak hanya ada satu pertemuan. Jadi setelah melakukan proses konseling ini, nantinya juga masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya Mbak Tania, seperti itu. Nah, pertemuan ini biasanya dilakukan kayak lebih dari 4 kali biasanya. Tidak ada yang kayak 3 kali, 2 kali. Oh, berarti nggak satu kali aja Bu. Saya pikir kayak langsung satu kali dan dapat jalan keluar. Oh ya enggak, karena nanti kan kita kan belum tahu nih perubahannya Mbak Tania itu berubah atau tidak. Gitu kan tergantung juga masalahnya. Kalau misal masalahnya sangat berat, bisa saja lebih dari 5 kali pertemuan juga bisa. Seperti itu. Ya, apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah Bu, sudah sangat jelas. Oke, kalau gitu Mbak Tania bisa menceritakan nih permasalahan apa nih yang jalan Mbak Tania sehingga Mbak Tania ini ingin sampai ingin melakukan konseling sama ibu. Nah, jadi gini Bu, kan saya ini kayak di semester akhir gitu loh Bu. Kan namanya kita kuliah pasti butuh teman, ya kan bukan kita nggak mungkin benar-benar individu. Nah di sini tuh saya punya teman-temanku. Nah akhir-akhir ini tuh saya kayak merasa ini Bu dijauhin Bu. Merasa berarti Mbak Tania ini merasa dijauhi oleh teman-temannya gitu. Ya. Oke, menurut Mbak Tania dijauhi karena apa ya ini? Nah, kalau menurut saya ya dari teman-teman saya kayak nyender-nyender gitu ya Bu ya. Saya kayak mikir ini Bu karena sikap saya mungkin Karena sikap Mbak Tania ini ada teman-temannya Iya. ada yang salah ya, sehingga Mbak Tania ini menjauhi Mbak Tania seperti itu. Oke, kalau ibu boleh tahu nih,
Mbak Tania merasakan hal apa nih yang sekiranya itu teman-teman Mbak Tania ini kok sampai merasa kesal dengan Mbak Tania ini? Apa ya Bu? Uh, Gini Bu, kan saya kan kayak orangnya tuh ini loh Bu, kayak gak bisa sendiri, maksudnya gak bisa sendiri tuh selalu minta tolong ke orang gitu Bu. Apa-apa minta tolong gitu. Oke, bagi Ibu juga sedikit menangkap, Ibu akan memberikan Mbak Tania teknik konsentrasi. Nah, teknik ini tujuannya itu untuk menyadarkan konseli Mbak Tania, untuk menyadarkan Mbak Tania apa yang terjadi di sekarang ini. Dan seperti itu. Oke, lalu sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu bagaimana cara, kan Mbak Tania ini bilang kan nggak bisa sendiri, biasanya menyuruh teman gitu ya. Nah, saya ingin tahu dulu nih bagaimana caranya Mbak Tania itu untuk meminta tolong kepada teman-temannya Mbak Tania itu. Contoh yang sering aku lakuin gitu ya Bu, kayak semisal istirahat kan temenku mau ke kantin, kayak langsung aja gitu buang uang, misalkan uangku 20.000, terus bilang aku ini ya es sama jajan gitu. Oh, oke. Dari sikap seperti itu menurut Mbak Tania nih, apakah dari sikap Mbak Tania seperti itu teman Mbak Tania ini menjadi kesal, atau menurut Mbak Tania nih, menurut Mbak Tania ketika Mbak Tania menyuruh seperti itu, teman-teman Mbak Tania ini apakah kesal ataukah bersikap biasa? Ini Bu, dia tuh kayak ngambil uang tapi ekspresinya itu kayak ya wah gitu nunjukin kalau nggak suka. Oke, kalau gitu Ibu ingin bertanya lagi nih, kalau misalkan dibalik ya, misalkan Mbak Tania mau ke kantin, teman-temannya langsung bilang Tan titip aku sama uang, apa yang dirasakan Mbak Tania? Kayak kan kayak semisal ya Bu ya, saya gitu kayak mikir sih, kan kamu punya kaki belum bisa jalan sehat, kenapa nggak beli bareng-bareng, kenapa harus aku? Nah, dari sini apakah Mbak Tania sudah menangkap nih permasalahan yang menjadi ini Mbak Tania? Apakah sudah menangkap? Iya, saya sudah menyadari itu. Kalau cara saya itu salah aku, yang kurang salah dan kurang tepat. Dan berarti yang sebaiknya dilakukan Mbak Tania itu apa? Kita minta tolong pada teman-temannya itu. Ya, kalau misal minta tolong harus tahu gitu loh Bu, temennya ini emang mau bisa diminta tolong apa enggak. Terus yang paling terpenting harus ada kata tolong dan terima kasih loh Bu. Kan gak enak kan Bu kalau misal nitip gitu tanpa aku minta tolong nitip ini ya, itu kan gak enak, gak menghargai orang gitu. Saya merasa gitu. Nah, betul sekali. Jadi di sini Mbak Tania sudah bisa sadar diri ya, bisa membuka jalan pikirannya gitu, yang semulanya kayak menyuruh itu kan kayak seakan-akan kita itu jadi kayak aku bukan babu kamu kan kayak gitu kan. Apalagi Mbak Tania dengan nada yang seperti itu, lalu tidak ada kata-kata tolong ambilin ini, tolong beliin itu, kan tidak ada. Nah, itu kan membuat kita tuh kayak gimana gitu. Mbak tadi kan juga kayak mikir kan, waktu Mbak Tania ini menjadi teman Mbak Tania ini ya, Mbak Tania kan mikir ya, aku punya kaki seperti ini ya, berarti kan Mbak Tania kan bisa sendiri kan ya, aku sendiri. Nah, itu yang dirasakan Mbak oleh teman-temannya Mbak Tania waktu Mbak Tania langsung bilang minta tolong seperti itu tanpa ada kata tolong ya. Oke, dari sini apa nih yang akan dilakukan oleh Mbak Tania? Yang pertama yang saya lakukan ya kan ini teman aku ya, bukan gak enak kayak gitu ya gitu, pasti kan aku bakalan nyamperin dia minta maaf kalau emang perilaku ini emang salah gitu. Ya saya minta maaf dulu sama dia, terus kayak lebih memperbaiki diri gitu loh Bu, kayak bilang minta tolong sebelum ini
sama bilang terima kasih setelah dibantu, itu kan penting buat lebih ngehargai orang lain. Nah, betul sekali. Jadi Mbak Tere sudah bisa kayak membuka janji kiranya itu bisa istilahnya itu sudah bisa sadar gitu loh bahwa menghargai itu memang penting seperti itu. Jadi betul apa yang dikatakan Mbak Tere tadi, jangan melupakan kata tolong dan terima kasih seperti itu. Oke, di sini Mbak Tere sudah bisa menjalankan pemikiran yang baru atau yang lebih baik dari sebelumnya. Nanti setelah itu, setelah pertemuan ini kayaknya sudah bisa diakhiri karena Mbak Tania sudah bisa sadar diri nih, menyadarkan dirinya Mbak Tania. Misalkan Mbak Tania ini emang sikapnya itu kurang bisa diterima oleh teman-temannya seperti itu. Nah, untuk minggu depan minta Mbak Tania untuk bertemu saya kembali. Saya ingin tahu nih, apakah Mbak Tania ini sudah menjadi dengan teman-temannya tadi ya, atau malah Mbak Tania itu masih tetap saja seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan Mbak Tania sudah masih tetap seperti ini, ya nanti kita gali lagi sebenarnya permasalahannya apa lagi seperti itu. Dari sini apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah sangat jelas Kak. Di sini saya sadar gitu loh, kalau sikap saya itu selama ini salah banget sama teman saya, dan ya wajar kalau teman saya ini agak marah sama saya karena sikap saya ini gitu. Terima kasih sudah menyadarkan saya. Iya, itu kan dari pemikiran Mbak Tania sendiri tadi. Kan saya hanya membantu mengiring saja. Jadi Mbak Tania sudah bagus, Mbak Tania sudah bisa sadar dengan sendirinya. Sudah baik sekali Mbak Tania. Soalnya banyak orang yang tidak bisa sadar